Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali dengan kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, kita semua akan membedah salah satu film yang berjudul Geostorm, sebuah film tentang bencana alam yang sangat menakjubkan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari saja kita langsung mulai spoiler film kita pada kali ini. Film dibuka dengan memperlihatkan bagaimana keadaan bumi sudah diterpa berbagai bencana di seluruh daerah, dari mulai banjir, kekeringan, badai tornado, hingga tsunami, terjadi berulang-ulang di berbagai negara, membuat manusia harus menghadapi ancaman kepunahan. Karena bencana yang tak kunjung usai ini, akhirnya ke-17 negara bersatu membangun sebuah satelit untuk mengamankan bumi, di mana satelit itu mampu menahan segala bentuk bencana dari luar angkasa. Proyek penyelamat manusia itu diberi nama Dutch Boy, dan semua itu hasil rancangan seorang yang bernama Jack Lawson, yang akhirnya terancamnya kepunahan bagi manusia bisa dihindari. Tapi kemudian Jack Lawson diadili dalam sidang komite Senat atas berbagai tuduhan yang sebenarnya sama sekali tidak diperbuat oleh Jack. Ditambah, komite di sana akan mengirimkan beberapa orang pengganti ke stasiun antariksa sana dan menggantikan beberapa anak buah Jack. Jack jelas tak akan melakukan hal itu karena ia tahu kemampuan anak buahnya di atas sana. Akhirnya, hasil dari sidang itu keluar, di mana Jack dipecat dari kerjanya dan diberhentikan dari Dutch Boy, di mana itu adalah hasil rancangannya sendiri. Posisi Jack digantikan oleh seorang bernama Max, di mana Max ini adalah adik kandung dari Jack sendiri. 3 tahun setelah kejadian itu, para pasukan PBB menelusuri gurun pasir di daerah Afghanistan. Saat itu cuaca begitu panas, bahkan mencapai 49 derajat Celcius. Tapi kemudian, di depan mereka ada sebuah desa yang seperti tertutup salju, di mana saat mereka mulai masuk ke dalam desa, di sana orang-orang sudah seperti menjadi patung karena kedinginan. Desa itu benar-benar menjadi beku total, yang kemudian hal itu langsung dibicarakan oleh petinggi dan pejabat yang terkait. Itu adalah masalah yang sangat serius. Mereka takut ada kerusakan di Dutch Boy yang mengakibatkan desa itu menjadi beku. Akhirnya, Max selaku ketua dari Dutch Boy menginginkan beberapa ahli langsung pergi ke Dutch Boy untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk, ia pun akan mengirimkan perancang dari Dutch Boy itu sendiri, yaitu kakaknya, Jack Lawson. Apa yang Max inginkan tentu saja langsung disetujui oleh Mr. President. Ditambah, Max pun kini didukung oleh sekretaris negara yaitu Deco. Akhirnya, setelah 3 tahun tak pernah berjumpa, Max menghampiri kakaknya yang sekarang tinggal di pinggir pantai dengan rumah yang sangat sederhana. Max pun langsung memberitahu kalau Dutch Boy mengalami masalah dan menginginkan Jack untuk kembali ke stasiun antariksa sana dan memeriksa Dutch Boy. Tapi Jack sama sekali tak ingin lagi pergi ke sana. Setelah ia dipecat 3 tahun lalu, dia kehilangan semuanya. Bukan hanya kerjaannya, bahkan dia juga kehilangan istrinya karena bercerai. Untung saja anaknya sekali masih mengunjungi Jack di sana. Tapi Jack tahu ia tak bisa berpura-pura tak peduli kepada Dutch Boy. Akhirnya, dengan sedikit berhati-hati, dia pun menyetujui hal itu, di mana dia akan pergi kembali ke stasiun antariksa sana. Di Hong Kong, cuaca mendadak sangat panas, dan tak lama kemudian sebuah lahar panas dan api langsung menyembur ke atas dan melantakkan semua yang ada di atasnya. Untung saja, beberapa dari mereka selamat. Tapi anehnya, cuaca seketika langsung berubah drastis menjadi dingin. Sementara itu, Jack kembali mengembalikan anaknya ke rumah mantan istrinya. Sebenarnya, anaknya tak ingin ayahnya pergi ke antariksa karena dia takut ayahnya tak akan kembali ke bumi. Tapi Jack tahu, tak ada lagi yang benar-benar bisa memperbaiki Dutch Boy selain dirinya. Kini ia pun kembali berangkat menuju Dutch Boy, di mana sudah 3 tahun dia tidak pergi ke sana untuk melihatnya. Itulah Dutch Boy, sebuah ribuan satelit yang saling terhubung melindungi planet kita, yang dikendalikan melalui stasiun antariksa di mana Jack ini berada, yang kemudian disambut dengan seorang perempuan bernama Ute, di mana Ute adalah kepala keilmuan di sana. Sementara itu, Max di rumahnya ditelepon oleh seorang yang berasal dari Hong Kong. Pria itu bernama Cheng, seorang yang sangat yakin kalau kejadian di Hong Kong bukanlah sebuah bencana dari ledakan gas seperti yang diberitakan, tapi itu seperti yang dilakukan oleh seseorang melalui Dutch Boy. Karena tiba-tiba satelit yang seharusnya melindungi wilayah Hong Kong mendadak tidak bisa dimasuki. Akses Cheng ditolak berkali-kali. Max memang berpacaran dengan seorang perempuan yang menjadi ketua staf keamanan presiden, di mana hubungan itu merupakan
ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu Max pun melaporkan kepada Jack di stasiun antariksa sana, dan mereka janjian. Ketika Cheng ingin menyeberang, dia langsung didorong oleh seorang di belakang yang mengakibatkan Cheng terluka parah. Sebelum meninggal, Cheng sempat berucap kepada Max sesuatu tentang Project Zeus, di mana sekarang Max mendapatkan pesan dari Jack kalau memang ada sabotase dengan level tertinggi di pemerintahan, dan jangan percaya kepada siapapun, karena di antara mereka salah satunya adalah dalang dari semua ini. Dibantu temannya Max, mereka berdua mencari tentang Project Zeus, di mana yang dikatakan Cheng sebelumnya. Tapi hal itu tak bisa dilakukan dari sana. Mereka berdua harus masuk ke dalam keamanan gedung putih, di mana hanya orang-orang terdekat presiden yang mampu atau memiliki akses ke sana. Untung saja kekasih Max tadi bukanlah wanita biasa. Dia adalah ketua staf pengaman presiden. Max akhirnya meminta dengan sangat memohon kepada kekasihnya itu untuk memberinya akses ke sana. Di stasiun antariksa sana, Jack dan Ute akhirnya tahu apa penyebab dari kejanggalan tersebut, di mana tak lama dari sana Mahmud mengalami insiden di mana dirinya terbunuh. Sekarang Jack dan Ute akhirnya mencari sesuatu di loker Mahmud, di mana di sana terdapat semua salinan file yang ada di dalam satelit tersebut. Dan benar saja, di dalam sana isinya memang penuh dengan virus, di mana virus itu yang membuat sebuah desa di Afghanistan menjadi seketika membeku. Sedangkan Max dan temannya dan kasihnya mulai tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dutch Boy memang diretas oleh seorang dan akan dijadikan sebagai sebuah senjata, di mana itu akan mengakibatkan hampir seluruh dunia, akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan terbunuhnya jutaan manusia. Max langsung melaporkan itu kepada Jack yang langsung seketika panik, tapi tidak terlalu kaget akan hal itu. Karena Jack yakin sedari awal kalau jika politik sudah ikut campur tangan, maka semuanya akan tak terkendali. Satu-satunya orang yang bisa mengakses Dutch Boy untuk meretas adalah presiden. Jack yakin mungkin bisa saja presiden yang melakukan hal itu untuk menghabisi semua musuhnya. Tapi bisa jadi presiden itu sedang dijebak oleh seorang. Jadi Max harus mencari tahu kode itu dari presiden. Sekarang virus itu semakin menyebar, yang mengakibatkan bencana tiada terkira. Benar saja, di Tokyo tiba-tiba terjadi hujan es sebesar kepalan tangan manusia. Sementara itu di Brazil, tiba-tiba saja suhu menjadi sangat dingin, di mana itu mengakibatkan air laut seketika membeku dan orang-orang di pantai juga menjadi es. Dan untuk memperlambat hal itu, di ruang antariksa, mereka berusaha menabrakkan satelit yang sudah terinfeksi virus dengan satelit yang lain. Untung saja itu membuahkan hasil, di mana bencana di bumi seketika berhenti. Tapi ada hal yang membuat mereka takut, yaitu akan terjadinya sebuah bencana yang disebut dengan geostorm dalam 1 jam 30 menit, di mana geostorm ini mengakibatkan bencana bertubi-tubi hampir di seluruh permukaan bumi. Sedangkan Max masih mengusahakan kembali kode dari presiden, yang kemudian dia ceritakan itu kepada Dekom, seorang sekretaris negara yang sangat ia percaya. Mungkin saja Dekom bisa membantunya, tapi kode itu ternyata bukanlah sebuah angka-angka. Kode itu bisa dibuka hanya menggunakan ke-10 jari presiden dan juga matanya. Akhirnya, Dekom ingin mencoba membantu dengan mempertemukan Max dengan presiden, yaitu membawa Max ke sebuah tempat yang ternyata sesaat setelah Max masuk ke dalam ruangan itu, Dekom langsung menembaki dirinya, yang untung saja meleset. Max langsung pergi lari ke rumah orang yang saat itu memang sedang ada acara tentang kepresidenan. Di stasiun antariksa sana, keadaan semakin begitu menakutkan, di mana sekarang stasiun antariksa secara otomatis akan menghancurkan ruang antariksa itu. Jack langsung menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi ke pesawat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi ada seorang yang diam di sana, seseorang yang memang dari awal Jack curigai. Dan benar saja, orang itu memang dibayar 1000 kali lipat dari gajinya, bisa menikmati uangnya, karena seketika ia terpentar keluar dari pesawat akibat kaca yang tiba-tiba pecah di sana. Untung saja Jack berhasil menyelamatkan diri. Di bumi keadaan pun sama mengerikannya, di mana badai petir kini menyerang tempat di mana presiden dan Max berada, yang kini Max dan kasihnya berhasil membawa presiden dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang dilakukan oleh Dekom. Apa yang dilakukan oleh Dekom bukanlah tanpa alasan. Dia ingin menghabiskan semua musuh dari negaranya dan membuat tatanan dunia baru, di mana dirinya akan menjadi presiden satu-satunya ketika presiden yang saat ini sudah tewas terbunuh. Sementara itu,
virus terus menyebar hampir ke semua satelit, mengakibatkan bencana yang terjadi di berbagai daerah. Di India tiba-tiba terjadi badai tornado yang sangat besar. Sedangkan di Rusia terjadi perubahan suhu yang mendadak panas dan mengakibatkan salju seketika mencair. Di Arab tsunami yang begitu besar langsung meluluh lantakkan seisi kota. Tsunami itu sangat amat besar, sampai-sampai gedung-gedung tinggi pun hancur olehnya. Sementara itu, Putri Jack di rumah bersama ibunya begitu khawatir melihat berita bencana terjadi di mana-mana, termasuk hancurnya stasiun antariksa di mana ayahnya berada di sana. Orang-orang di stasiun antariksa itu kini berlarian menuju pesawat dan menyelamatkan dirinya, tapi Jack memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena Jack sudah berhasil mendapatkan kode itu dari presiden. Dutch Boy harus diaktifkan kembali secara manual, di mana hal itu harus ia lakukan seorang diri. Jack benar-benar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari ancaman kepunahan. Di bawah sana berkat keahliannya, Dekom berhasil diamankan dan ditangkap oleh polisi. Sang presiden benar-benar kecewa terhadap Dekom, padahal selama ini ia begitu percaya kepadanya. Presiden itu benar-benar tak habis fikri, tak habis thinking. Apa yang dilakukan oleh Dekom itu bisa sampai ia pikirkan. Apapun alasannya membunuh banyak orang bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Kini presiden berhasil menghentikan semua itu dengan kodenya sebelum semuanya benar-benar hancur. Mike sebenarnya tak rela jika kakaknya harus mengorbankan dirinya. Ia sangat menyesal karena 3 tahun lalu pernah menyingkirkan Jack dari posisinya. Tapi Jack tahu bahwa apa yang ia perbuat tak harus disesali. Ia menitipkan putrinya untuk dijaga oleh Max. Kini mereka benar-benar harus berpisah. Jax berlari langsung menuju pusat pengendalian stasiun antariksa untuk mematikan Dutch Boy, di mana stasiun itu kini pelan-pelan hampir menghancurkan semua bagian. Sedangkan di bawah sana, putrinya terus menonton berita dan berharap ayahnya bisa selamat. Saat Jack masuk ke dalam pusat kendali, ia tak bisa masuk karena kodenya salah. Untung saja ternyata UT tak meninggalkan Jack sendirian di sana. Kini waktu tinggal menyisakan 1 menit lagi sebelum semuanya hancur. Di bumi keadaan sudah sangat mengerikan yang disebabkan oleh bencana. Ribuan satelit itu sekarang sedang dalam proses untuk dimatikan, di mana saat setelah satelit dimatikan, ia langsung dinyalakan kembali, yang kemungkinan saja hal itu bisa menghapus semua virus yang ada, dan benar saja itu berhasil. Dutch Boy kini kembali menyala dan menjaga bumi sebagaimana mestinya. Tapi stasiun antariksa itu kini sampai di fase terakhir, yakni penghancuran. Mereka berdua tahu mereka tak akan selamat. Tapi untung saja di sana masih ada 1 satelit yang tersisa, di mana mungkin satelit itu akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Orang-orang di bawah kini begitu sedih karena teman baik mereka, kakak terbaik mereka, ayah terbaik dari putrinya mungkin sudah meninggal sekarang karena stasiun antariksa kini sudah benar-benar hancur. Tapi tiba-tiba saja ada kilauan cahaya dengan cahaya yang seperti pola minta tolong. Setelah ditelusuri ternyata itu adalah satelit di mana di dalamnya ada Jack dan juga UT yang berhasil selamat. Akhirnya satelit mereka pun diselamatkan oleh salah satu pesawat dari kru yang sudah menyelamatkan diri dari awal. Orang-orang di bawah bahagia bukan main. Bahkan kini bencana-bencana itu sekarang perlahan-lahan mulai menghilang. Semua orang akhirnya merasa sedikit lega karena mereka bisa melangsungkan hidupnya kembali, meskipun kematian tetap akan mereka dapatkan suatu saat nanti. Tapi setidaknya mereka kembali punya waktu untuk persiapkan diri untuk itu semua sebelum kematian yang benar-benar akan datang kepada mereka. Dan film pun selesai. Dan begitulah film pada kali ini. Semoga menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.